siap belajar dengan bawaan ini. Kedua kelas, Bapak, ada yang tidak hadir? tidak dapat semua di Semua hadir. Oke, baik, semua hadir berarti kita semua sehat pada hari ini. Sebelum kita belajar, kedua kelas untuk satu orang untuk memimpin doa. kami minta kepada Gloria. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, silakan diperhatikan kebersihannya, kerapiannya. Baik, kita betul-betul siap untuk mengikuti pelajaran ini. Dari semangat kita harus menyanyikan lagu nasionalis kita. Bapak bantu dengan membawakan gitar. Lagu kita pada pagi ini yaitu 17 Agustus, karena ini menjelang 17 Agustus ada memperingati kemerdekaan, maka kita harus bernyanyi dengan semangat. Oke, mari kita berdiri. Oke, silakan. Apa manfaat dari kita menyanyikan lagu nasionalis? Ada yang tahu? Oke, silakan kasih. Mengingat perjuangan pahlawan kemerdekaan. Oke. Baik, namun sebelum kita masuk ke materi kita juga, mari kita terlebih dahulu melihat video motivasi singkat. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air merah, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Apa motivasi yang bisa kita peroleh dari video yang baru saja kita tampilkan? Ada yang tahu? Oke, Dirimu, perhatian yang tidak baik, kau tidak menjadi berdoa. Begitu juga sebaliknya, tidak usah pakai dirimu, jika pikiranmu kotor, kau tidak akan jadi juga. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Selanjutnya masuk ke materi kita. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Sebelum kita menulis teks persuasi, maka kita harus mengingat kembali pelajaran kita minggu yang lalu. Ada yang tahu? Oke, silakan. Pelajaran kita minggu lalu adalah tentang definisi teks persuasif, ciri-ciri jenis teks persuasif, dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Oke, silakan. Ciri-ciri teks persuasif satu saja. Bersifat mengajak, membujuk, dan memengaruhi pembaca. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Sekarang, sebelum kita masuk ke langkah-langkah menyusun teks persuasif, Bapak akan bertanya kepada kalian. Christian, ada tidak tadi pagi teman, orang tua, atau siapapun itu sebelum kamu berangkat ke sekolah memberikan kamu sebuah bujukan ataupun persuasif? Ada Pak, Siapa? orang tua Oke. mengajarkan saya untuk lebih baik lagi di sekolah dan membuat hancur dirinya di sekolah. Oke, bagus, benar sekali. Jadi orang tuanya membujuknya supaya tidak bermain-main di sekolah, jangan menghancurkan diri sendiri. Baik, yang selanjutnya masih ada? Oke, sini. Ada tidak orang tua
membujuk kamu supaya melakukan sesuatu tadi sebelum berangkat ke sekolah. Silakan. Menyuruh sarapan, berarti kita dibujuk untuk menjaga kesehatan kita dengan cara sarapan di pagi hari. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah menyusun teks persuasif. Yang pertama apa? Menentukan topik. Baik, menentukan topik. Siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan menentukan topik? Oke, silakan. Menentukan tema yang akan dibuat. Menentukan tema. Akan dibuat itu. Oke, menentukan temanya yang akan dibuat. Yang lain. Menentukan sesuatu yang dibahas di dalam teks tersebut. Oke, menentukan sesuatu yang dibahas di dalam teks tersebut. Contohnya apa? Contohnya yaitu budaya hidup sehat yang di dalamnya yaitu kita belajar untuk tetap berjalan sehat. Baik, terima kasih. Nah, lalu membuat kalimat ajakan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan membuat kalimat ajakan? Ada? Baik, silakan Pak. Yang dimaksud membuat kalimat ajakan yaitu mengimbau atau memberitahukan sesuatu yang bersifat ajaran. Oke, contohnya Pak. Contohnya ajarkan untuk tetap selalu menjaga kebersihan. Ada yang lain? Marilah, ada yang lain? Ayolah, ada yang lain? Iya, lakukanlah. Benar sekali. Yang terakhir adalah menyusun teks persuasi. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke contoh teks persuasi. Saya berikan waktu 5 menit untuk membaca contoh teks persuasif. Baik, sudah selesai waktunya. Maka yang pertama yang akan kita cari isu atau topik dari contoh teks persuasif ini. Ada yang tahu kira-kira isu atau topiknya? Oke, silakan Christian. Isu atau topik yang dapat kita ambil dari persuasi contohnya ini yaitu kebersihan lingkungan. Oke, kebersihan lingkungan. Ada buktinya? Coba ditunjuk. Alat bukti ya? Nah, kebersihan lingkungan adalah hal yang paling utama untuk kita. Yang di paragraf 1 dulu. Kebersihan merupakan sebuah keadaan suatu tempat atau benda yang bebas dari kotoran dan noda. Oke, baik. Berarti isunya mengenai kebersihan. Ada yang bisa menjawab di mana kita temukan pendapat pada contoh teks persuasif tersebut? Oke. Yang selanjutnya setelah topiknya, setelah pendapatnya, yang ketiga apa? Tentang apa? Oke, jangan. Kamulah dulu. Kira-kira ajakan di contoh teks persuasif tersebut yang mana? Paragraf 3. Oke, Sabrina. Di mana? Silakan Ibu. Hendaknya kita membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang terakhir, yang keempat apa? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke kelompok yang sudah kita tentukan minggu yang lalu. Kelompoknya seperti biasa. Nanti kita akan membuat sebuah teks persuasif di dalam kelompok itu. Kelompok sehat mana? Kelompok wisata? Uji konsentrasi supaya kita semakin bersemangat. Baik, tepuk satu, tepuk
2. Tepuk 1 tidak jadi. Tepuk 3 cepat. Semua kelompok tepuk tangan. Baik, di sini sudah ada LKPD dan sudah Bapak printkan tempat kamu menuliskan teks persuasif. Ya, menuliskan teks persuasif sudah. Jadi yang Bapak tampilkan di salindia itu sama dengan yang Bapak berikan kepada kalian. Saya berikan waktu 10 atau 15 menit. Oke, untuk kelompok ini saja dulu. Yang kita carikan ada 4. Ya, ada isunya atau temanya, ada pendapatnya, ada ajakannya, dan terakhir penegasan kembali. Jadi kebetulan kalian kan ada 4 orang. Berarti contoh ya, contoh ini penegasan kembali, ini ajakannya, ini pendapatnya, ini untuk tema atau topiknya. Pas. Kita ada 4 orang dan yang dicari juga 4 hal ya. Jadi kita bisa menanggung jawabin milik kita masing-masing. Silakan. Christian untuk fotokopi. Silakan. Baik, cara kerjanya juga boleh diketikkan di handphone kamu, ya. Diketikkan di handphone kamu, silakan diambil handphonenya, diketikkan. Lalu hasil kerja kamu yang sederhana itu, ya, nanti dikirimkan ke WA kita supaya bisa ditampilkan di salindia. Oke, baiklah anak-anak, karena waktu untuk mengerjakannya sudah habis. Maka kita langsung mempresentasikan. Ada yang mau terlebih dahulu tampil? Ada? Oke, kelompok sayang orang tua. Berikan tepuk tangan. Kelompok sayangilah orang tua. Mengenallah atau isunya ialah antara lain, ibu adalah orang yang sudah melahirkan kita, membesarkan, dan mengorbankan segala miliknya yang berharga untuk anaknya. Saya kelompok belajar dengan baik mengenai jenis persuasif apakah dari sekalian? Persuasif propaganda. Itu persuasif. Nah, jika ada tutur kata yang tidak enak dan dengar dari saya atau Baik, kelompok selanjutnya yang ingin maju, yang ingin menampilkan tugasnya. Baik, kelompok wisata. Berikan tepuk tangan. Wisata adalah hal yang paling ampuh untuk mendapatkan dan merefleksikan pikiran. Hendaklah kita pergi berwisata karena berwisata sangatlah menarik. Dan yang ketiga adalah ayolah kita pergi berwisata. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya dari kelompok Budayakan Hidup Sehat hanya sedikit bertanya berdasarkan struktur paragraf manakah yang di dalamnya terdapat kalimat argumen? Faktanya itu adalah berwisata adalah hal yang paling ampuh merilekskan pikiran. Sebab ketika kita berwisata kita dapat mengurangi rasa stres. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami dengan mengucapkan terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teks persuasif. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Christian Johannes Dalai. Teks persuasi adalah teks yang mempunyai 4 struktur. Yang pertama pengenalan isu, kedua mengenai argumen, ketiga Kelompok kami menegaskan kembali, marilah belajar dengan sungguh-sungguh, tekun dan rajin agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dulu. Jangan tegang-tegang.
Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi kami. Jika ada tutur kata yang menyakitkan hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Semua sudah Bapak catatkan di sini. Sudah Bapak catatkan tugasnya, lalu keaktifan kalian juga sungguh luar biasa ya. Baik, untuk kelompok si Olive mendapat nilai 87 ya, karena memang lengkap dengan strukturnya. Selainnya mendapat nilai 86,5. Silakan tepuk tangan untuk kita. Jessica, Christine, Paul, Cindy, semua sudah Bapak catatkan. Bapak berharap seperti inilah pelajaran kita untuk kita lakukan selanjutnya. Baik, sebelum kita pulang, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, silakan. Yang saya dapat dari materi kita adalah kita diajarkan untuk mengajak atau membujuk seseorang melakukan yang baik. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi cara belajar kita hari ini? Oke, kalau ada yang perlu diperubahin juga boleh. Dari pendapat saya sendiri bahwa pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan suasana juga menarik. Karena banyak sekali perdebatan, tapi bukan perdebatan masalah pribadi, tapi perdebatan soal pelajaran. Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Persuasi dari Bapak hari ini adalah teruslah belajar dan pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Sayangilah orang tua dan jangan lupa sesekali berwisata. Pertanyaan saya bagikan untuk tugas individu kita. Ini nanti di fotokopi satu per kelompok untuk tugas individu kita. Baik, sekarang silakan ketua kelas sebelum kita pulang tunjuk satu orang yang membawakan doa kita sebelum pulang. Oke, berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, selamat siang dan hati-hati di jalan.